Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat Avetalk official semuanya. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita lagi bersama orang-orang dalamnya Avetalk. Lah, siapa saja sih mereka? Mari kita kulik satu-satu, oke? Yang pertama ini sebelah dari sudut kiri saya ini adalah Mas Didi. Nah, Mas Didi ini siapa sih di Avetalk? Nanti kita kulik. Sebelah kanan saya ini adalah Mas Huri. Ini namanya memang Mas Huri, nggak pakai Mas pun tetap Mas Huri. Nah, siapa sih beliau ini di Avetalk? Nanti kita kulik juga. Yang paling pojok kanan itu adalah Mas Samsul. Mas Samsul ini juga orang dalamnya Avetalk. Siapa saja beliau ini? Nanti kita kulik juga. Jadi kesempatan spesial hari ini kita langsung mengulik 3 orang. Mari Mas Didi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Didi monggo diperkenalkan dirinya. Oke, selamat siang. Nama saya Didi Purwantono. Saya selaku driver di Avetalk. Mas Didi ini adalah salah satu driver yang paling senior di Avetalk. Nah, kenapa kok saya ngajaknya Mas Didi? Ada Mas Huri, ada Mas Samsul. Kita pakai 3 orang dari sudut yang berbeda. Maksud saya sudut yang berbeda. Kebetulan 3 orang ini adalah orang-orang yang masuknya ke Avetalk itu berbeda-beda. Contoh, Mas Didi ini adalah orang yang pertama masuk di Avetalk, orang yang paling lama di Avetalk. Nah, Mas Samsul ini masuk di antara 6 kru, itu dia yang paling tengah-tengah. Jadi ada 3 orang masuk, terus masuk Mas Samsul. Masuk lagi 3 orang. Nah, yang terakhir masuk itu ada Mas Huri. Jadi 3 sudut yang berbeda-beda. Tadi udah Mas Didi, sekarang Mas Huri, monggo diperkenalkan dirinya. Halo, selamat siang. Nama saya Mas Huri. Saya di Avetalk di bagian helper. Helper. Jadi di helper di sudut kiri kalau bahasanya di bis, oke. Nah, Mas Samsul, monggo. Halo, nama saya Samsul. Saya di Avetalk sebagai helper. Oke, sekarang kita lanjut wawancarai Mas Didi. Mas Didi ini nama lengkapnya Mas Didi Purwantono, bener ya Mas ya? Purwantono. Kalau boleh tahu SIM-nya apa itu Mas? B2 umum. SIM-nya B2 umum. Itu termasuk salah satu syarat menjadi driver Avetalk ya Mas? Iya, betul. Nah, Mas Didi ini udah berapa lama sih di Avetalk Mas? Saya ada di Avetalk itu sudah hampir 5 tahun. Mulai awal Avetalk berdiri. Mulai awal Avetalk berdiri itu Mas Didi. Sebetulnya saya luruskan dulu, Mas Didi ini orang yang paling lama. Dulu waktu itu Avetalk masuk di dunia pariwisata itu masih gonta-ganti supir, gonta-ganti kru. Lah, setelah masuknya Mas Didi, Avetalk ini udah mulai istilah katanya tertata ya Mas Didi ya. Betul. Nah, Mas Didi ini termasuk orang yang ikut menata Avetalk lah pelan-pelan, mulai dari yang dulu bisnya ya bisa dikatakan masih kurang menarik lah Mas Didi ya, sampai menjadi dibilang sekarang wow juga bukan, tapi
minimal bisa memuaskan pelanggan. Ya Mas Didi, Iya. betul Ki. Sudah berapa tahun Mas Didi? 4 tahun, 5 tahun? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun Mas Didi. Nah, Mas Didi ini dulunya itu sebelum di Avetok itu apa sih Mas Didi kerjanya? Kok bisa dulu masuk Avetok itu gimana ceritanya? Dulu sebelum di Avetok sebagai freelance di travel wisata gitu. Nah, masuknya di Avetok ini dulu berawal saat Avetok tidak ada driver, ceritanya seperti itu. Ceritanya. Jadi saat itu kebetulan kenal sama pemilik Avetok, sama juragannya. Akhirnya saya inisiatif membantu untuk mendriveri bisnya. Nah, setelah sekian lama ternyata saya akhirnya menetap di Avetok. Sambung hati ya Mas. Sambung hati. Kenapa saya menetap di Avetok? Karena apa? Saya merasa nyaman. Jadi kita bekerja itu yang kita cari adalah kenyamanan. Bukan masalah kita ada di mana, yang penting kita nyaman, kita enak kerja, ya udah. Kita terus akhirnya berlanjut sampai sekarang. Nah itu salah satu, kalau pengen nyaman kerja nggak harus di bis pun, intinya yang pertama nyaman ya Mas Didi ya. Nah kalau dari ini kan kalau saya yang tanya, oke? Nah sekarang gimana sih Mas Budi atau Mas Samsul, barangkali ada pertanyaan sama Mas Didi selaku seniornya mereka ini, gimana Mas Budi? Ada yang ditanyakan sama Mas Didi? Ya, ada buat Mas Didi. Selama pertama kali masuk Avetok kan gonta-ganti driver ya. Iya. Selama hitungannya memperbaiki supaya tertata, itu gimana Mas? Untuk caranya untuk memperbaiki supaya tertata, yang penting pertama kita adalah keniatan. Satu, kita niat bekerja, niat untuk memajukan perusahaan. Itu yang terutama. Punya rasa tanggung jawab dalam pekerjaan kita untuk melancarkan perusahaan ini. Tuh. Dan untuk yang di bidang pariwisata ini, yang harus kita lakukan adalah satu, pelayanan. Pelayanan yang utama. Jadi kita harus memberi pelayanan semaksimal mungkin untuk para pelanggan kita. Jadi supaya mereka merasa nyaman, jadi mereka itu merasa puas buat untuk pelayanan kita ini. Nah gitu Mas Yuri. Jadi kalau kita jalan di pariwisata ya mau kerja di mana aja, itu yang pertama tanggung jawabnya ya Mas Didi. Tanggung jawab lah. Untuk yang di pariwisata, bis pariwisata, yang pertama itu kenyamanan. Itu salah satu ilmunya Mas Didi yang mulai diturunkan sama yang paling senior ini Mas Yuri. Nah gimana sharingnya Mas Samsul? Mau tanya apa sama Mas Didi? Monggo. Tanya pribadi, istrinya berapa? Monggo, enggak apa-apa. Gimana Mas Samsul? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Saya lagi ya. Jadi kita ini semi sharing guys. Oke. Yang ketiga yang saya tanyakan, Mas Didi pengalamannya selama di Avetok apa sih Mas? Banyak sekali pengalaman yang saya dapat di Avetok ini. Apalagi saya masuk di Avetok ini mulai dari merintis. Jadi saya bisa tahu bagaimana sih merintis sebuah usaha itu seperti apa, keluh kesahnya seperti apa, suka dukanya seperti apa, jadinya tahu. Jadi hal-hal yang belum saya tahu, saya banyak tahu dari Avetok ini. Itu ceritanya Mas. Banyak ya? Banyak. Mas Didi ini dulu sempat gonta-ganti keret ya Mas? Iya. Nah gonta-ganti helper siapa aja Mas? Masih ingat atau enggak kira-kira? Banyak helper yang pernah ikut saya itu banyak. Yang paling berkesan siapa itu kira-kira Mas Didi? Kalau masalah yang nama-namanya banyak yang lupa sih. Oh, nama-namanya sampai banyak yang lupa guys. Seperti mantan pacarnya. Banyak yang lupa ini. Yang paling lama itu sama Sinopan. Sama Mas Novan sekarang ya. Iya. Nah, Mas Didi ini sekarang jalan sama Mas Novan. Mungkin gini, untuk ganti-ganti drivernya itu
faktornya itu bukan karena apa, mungkin memang perusahaan Avetok dulunya itu kan masih kecil, Oke. terus unitnya pun mungkin masih belum yang seperti yang sekarang. Oke. Kebanyakan mungkin mereka masih mungkin kurang puas dengan adanya unit yang mereka ini. Sebenarnya untuk mereka keluar itu bukan karena apa-apa, bukan karena apa, mungkin karena kurang cocok dengan keadaan waktu itu. Keadaan kondisi Avetok waktu itu. Yang waktu itu masih sering apa, ada kendala untuk kendaraan unit. Nah, mungkin waktu itu manajemen yang kurang bagus, jadi akhirnya mereka mungkin mencari pengalaman yang lain yang di luar yang mungkin lebih bagus dari Avetok. Iya. Yang paling berkesan siapa Mas Didi? Kalau yang paling berkesan helpernya Mas Didi yang paling berkesan siapa ini? Mungkin yang paling berkesan itu mungkin dengan orang yang sudah lama dengan saya, itu Mas Nopan sama Mas Nopan. Nggak ada orang yang kita rasani guys. Ya Mas Didi ya. Nah, di mana Mas Didi? Berkesannya itu apa? Karena apa? Mungkin helper itu sama driver itu kan ibaratkan kan satu keluarga, seperti suami istri. Nah, jadi mereka sudah sama-sama tahu, sama-sama apa yang mau drivernya seperti apa, drivernya pun juga mengerti sama helpernya seperti apa. Jadi saling bekerja sama, saling bekerja sama dalam setiap kali bekerja. Jadi setiap kali ada kesulitan kita selalu sharing, kita selalu ini. Jadi aman. Jadi setiap kali kita kerja pun nyaman, di perjalanan pun kita nyaman, seiring berjalan. Yang penting tujuannya sama, memuaskan pelanggan, memuaskan penumpang untuk berwisata. Nah, berarti yang menurut Mas Didi paling cocok itu sekarang Mas Nopan? Iya, untuk saat ini karena sudah lama dengan Mas Didi. Sebenarnya kalau saya sih dengan siapa saja cocok. Cuma yang paling srek sekarang sama sih Nopan karena sudah tahu karakternya masing-masing. Kenapa kok gak memilih sama yang dua orang di sini nih Mas Didi? Ya sebenarnya sih ya nggak masalah Mas. Untuk siapapun, sama Mas Huri atau Mas Samsul nggak masalah. Yang penting buat saya itu yang penting mereka itu tahu atas apa pekerjaannya seperti apa, harusnya seperti apa, jadi tanggung jawabnya seperti apa, ya udah nggak ada masalah buat saya. Nah gitu guys. Jadi kalau menurut Mas Didi itu sekarang mungkin lagi realita cintanya dia, cerita cintanya dia lagi sama Mas Nopan, lagi nyaman sama Mas Nopan gitu. Jadi intinya kalau kita jalan di bis pariwisata atau jalan di bis apapun, di bis malam apa reguler, yang penting kecocokan hati antara kanan dan kiri ya Mas Didi. Sama ketika kita masuk ke suatu pekerjaan, yang penting kita mencari kenyamanannya dulu. Nah itu. Nah, barangkali sekarang kan ini Mas Didi driver senior, tadi udah bilang kalau cocoknya sama Mas Nopan. Nah sekarang helpernya ini ditanya, kira-kira mau nggak kalau jalan sama Mas Didi? Mas Budi dulu monggo. Ya mau aja, soalnya sama driver siapapun, soalnya kan senior udah lebih tahu, dan saya pun di sini di Avetok baru dan nggak tahu sama sekali ilmu di transportasi bis ini. Ya pengen aja sama semuanya, malah pengen tahu, mengulik semuanya. Soalnya pengen belajar semua dan pengen tahu ilmu-ilmunya yang dari seniornya. Nah gitu. Kalau Mas Samsul? Kalau aku sama siapa aja mau. Sudah sering jalan sama Mas Didi? Sering. Sudah sering jalan Mas Didi. Gimana kalau jalan sama Mas Didi? Kalau jalan Mas Didi ya suka bercanda, suka apalah. Suka godain penumpang cewek apa enggak? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Jadi gini sahabat, kalau kita jalan di bis pariwisata itu sering gonta-ganti penumpang kan. Jadi penumpang pun juga gimana caranya mereka nyaman. Bukan maksudnya mereka untuk menggodai penumpang-penumpang perempuan atau gimana. Teman begitu ya Mas? Nggih. Itu maksudnya biar penumpang itu juga nyaman, enjoy selama perjalanan sampai dengan pulang lagi ke
lokasi ketika penjemputan awal. Jadi cara mereka servis itu mungkin seperti itu. Jadi bukan semua kru itu mata keranjang atau gimana. Ini mereka ini contoh-contoh orang-orang setia loh. Yang ada di Avetok ini alhamdulillah istrinya cuma satu semua. Nah, itu mungkin cuma cara-cara mereka aja untuk menyamankan biar penumpang juga nyaman. Buat istri-istrinya yang di rumah jangan ada yang curiga ya. Barangkali biasanya juga ada, kadang mungkin setelah trip itu penumpang ada yang minta kontaknya Mas Didi, Mas Samsul, Mas Zuri, itu sudah biasa. Itu biasanya memberikan saran dan kritik, bukan untuk SMS-an atau WhatsApp-an yang lain ya. Ya Mas Didi ya. Betul. Sering gitu-gitu Mas Didi. Iya, sering. Di WhatsApp penumpang seperti itu sering. Sering di WA penumpang. Ya memang mereka sebetulnya cuma menyampaikan rasa terima kasih sebetulnya, Ya. seperti itu Mas Didi ya. Betul. Ya Mas Samsul. Iya. Mas Yuri barangkali udah pernah di WhatsApp sama. Masih belum. Oh masih belum. Berharap. Ya berharap kalau buat saran kritik. Oh berharap saran kritik untuk yang lain tidak loh ya. Ya. Sekarang ini yang terakhir Mas Didi. Harapannya untuk doa dan harapannya untuk Avetok ini kedepannya gimana Mas Didi? Harapan untuk Avetok ini untuk semua rekan-rekan Avetok terutama, mari kita saling kerjasama untuk membangun perusahaan ini supaya lebih maju lagi, lebih baik lagi. Dengan kita harus satu, kita harus semangat. Kedua, kita bekerja dengan jujur. Ketiga, ikhlas. Dan kita harus tetap saling kerjasama untuk memajukan perusahaan ini. Yang penting dalam kita bekerja, pesan kita harus selalu ingat 2S, sopan dan sabar. Itu untuk melayani penumpang Avetok ini. Itu pesan untuk teman-teman Avetok ya Mas Didi ya. Nah ini untuk Avetok pada khususnya Mas Didi, pada perusahaannya gimana doanya dan harapannya Mas Didi sendiri selaku orang yang paling senior, kita itu di sini seperti keluarga semua. Gimana Mas Didi? Untuk doa untuk Avetok, semoga Avetok ini selalu tetap jaya dan semakin maju dan semakin dikenal di dunia pariwisata. Amin. Amin. Nah ini Mas Didi, saya tambahi satu lagi Mas Iya. Didi. Sarannya Mas Didi untuk para junior-juniornya Mas Didi, monggo. Untuk saran-sarannya, Untuk yang ini junior yang dua ini sementara. Nah, untuk Mas Zuri dulu. Untuk Mas Zuri dan Mas Samsul, sarannya kita harus satu, kita harus tetap semangat. Kedua, kita harus punya rasa tanggung jawab terhadap perusahaan yang kita ikuti sekarang ini, khususnya untuk Avetok. Dan kita harus saling menjalin persaudaraan dalam satu perusahaan. Kita harus saling bekerja sama, jangan pernah ada rasa sama sesama teman ini iri, jangan. Jadi kita harus, kalau kita misalkan kita tidak tahu, kita tanya, itu terutama. Jadi kita harus saling mempunyai rasa cita-cita untuk memajukan perusahaan ini. Itu ya. Nah itu salah satu pesannya Mas Didi. Pesannya Mas Didi tadi kalau di Avetok salah satunya ada kerjasamanya, jujurnya. Insya Allah kalau iri-iri, insya Allah untuk sementara ini nggak ada. Tulusnya, ikhlasnya ya Mas Didi ya. Betul. Itu salah satu pesannya Mas Didi buat Mas Zuri sama Mas Samsul selaku beliau yang paling senior. Nah kalau ada pertanyaan dari para penonton, para sahabat-sahabat Avetok, tolong ditulis di komentar ya. Nanti kita buat ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Didi berdua, oke? Tadi ada yang kelupaan sepertinya. Mas Didi, ada yang saya tanyakan sebetulnya satu. Sebelum melangkah ke mereka berdua ini, Mas Didi, gimana sih Mas Didi rasanya waktu kondisi normal sama ketika saat ini kita menghadapi pandemi, walaupun sekarang sudah mulai pasca pandemi lah, kemarin-kemarin seperti apa Mas Didi rasanya?
Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya sangat jauh sekali, Mas. Sangat jauh. Sangat jauh sekali. Dengan adanya pandemi ini, mungkin dunia pariwisata ini mati lah, bisa dikatakan mati. Mati suri lah. Mati suri, betul, dikatakan mati suri. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang profesinya di dunia pariwisata, kita tetap bersabar untuk menghadapi masalah ini, masalah pandemi corona ini, karena semua dampaknya kena imbasnya. Imbasnya Jadi, ke pariwisata ke langsung. pariwisata langsung, betul. Jadi untuk menghadapi ini kita tetap bersabar, berdoa terus supaya pandemi ini segera berlalu, Segera berakhir. segera Amin. berakhir. Nah, Mas Didi kemarin waktu posisinya pandemi, Mas Didi dapat penghasilan dari mana? Karena di Avetok hampir sama sekali nggak jalan tuh Mas Didi ya. Iya. Selama berapa bulan itu kemarin? 6 bulan kalau nggak salah ya Mas Didi. Iya, betul. Itu- Alhamdulillah untuk penghasilan selama pandemi kemarin di rumah masih ada usaha kecil-kecilan. Jadi istri saya di rumah punya usaha laundry, Mas. Usaha Jadi- laundry. Jadi untuk sementara pandemi kemarin itu ya mau tidak mau mengandalkan hasil dari laundry Laundry. Lah, laundrynya Mas Didi ini di mana sih? di Jalan Candi Badut Di Jalan Candi Badut, nomor 60. Kota Malang ya Mas Kota Didi. Malang. Tepatnya di Blimbing ya Mas Didi Blimbing. ya. Iya. Lah yang daerahnya deket-deket Blimbing nanti di share alamatnya di bawah ini, nanti kalau mau laundry, malah nyuci langsung ke Mas Didi. Biar ketemu Mas Didi, mau tanya sekalian gimana sih Mas belajar jadi driver bus yang gede nih piro 12 meter. Nah, langsung tanya sama Mas Didi sekalian laundry. Oke? Oke. Nah, sekarang udah dulu kita ngomongnya sama Mas Didi. Cukup dulu ya Mas Didi ya. Sebelumnya mumpung di konten ini saya terima kasih Mas Didi sudah hari ini juga mau datang yang pertama, yang kedua sudah mau membantu Avetok selama berapa tahun ini. Mas Didi orang yang pertama masuk, saya sangat terima kasih sekali. Sama-sama. Nah,